tercatat ada penambahan 44 pasien dengan total jumlah pasien yang masih menjalani perawatan di Wisma Atlet sebanyak 7.167 pasien. Dengan penambahan 44 pasien, artinya kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran sudah terisi 90%. Pasien tambahan dirawat di Tower 4, 5, 6, dan 7. Sementara pasien yang dirawat di Tower 8 Wisma Atlet Pademangan justru hari ini mengalami penurunan sebanyak 8 pasien sehingga total ada yang dirawat inap 828 pasien. 176 tenaga kesehatan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah mulai bekerja di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selain di Wisma Atlet Kemayoran, nantinya para tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, radiologi hingga apoteker ini akan diperbantukan di Rusun Nagrak, Cilincing, dan juga Rusun Pasar Rumput yang akan segera beroperasi pada bulan Juli. Sudah onsite, langsung bekerja, nggak ada ini lagi, langsung mereka siap bekerja. Mereka juga sudah dibagi untuk yang nanti di tiap tower sudah akan dibagi untuk mulai melaksanakan pelayanan medis terhadap pasien-pasien COVID ini. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga saat ini sudah berada di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dian, selamat siang. Bagaimana kondisi keterisian Rumah Sakit Wisma Atlet siang ini dan juga penanganan pasien di sana? Selamat siang, Maidop. Untuk keterisian Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Utara sampai dengan hari ini sudah terisi sekitar 90%. Karena dari total ketersediaan tempat tidur sebanyak 7.800-an tempat tidur, sampai dengan hari ini sudah terisi 7.167 tempat tidur. Seperti yang Anda sampaikan tadi, per hari ini memang ada penambahan 44 pasien untuk Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Sementara untuk Wisma Atlet Pademangan di Tower 8 ini tidak ada penambahan pasien, sehingga pasien yang dirawat ada sebanyak 828 pasien. Memang kalau dibandingkan dengan hari kemarin, Maido, penambahan kasus atau penambahan pasien maksud saya, hari ini tidak signifikan dibandingkan dengan hari kemarin. Tapi memang data penambahan kasus atau penambahan pasien hari ini tidak bisa menjadi penanda utama bahwa kasus COVID-19 di Indonesia, utamanya di Jakarta ini sudah melandai. Karena selain Wisma Atlet ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki tempat isolasi terkendali COVID-19 lainnya seperti Rusun Nagrak. Kalau boleh saya sampaikan juga di Rusun Nagrak ini penambahan pasien per hari ini justru lebih tinggi dibandingkan dengan Wisma Atlet, di mana hari ini ada penambahan 111 pasien, sehingga memang pasien yang dirawat di Rusun Nagrak ini ada 1.268 pasien. Nah, bukti bahwa kasus COVID-19 di Jakarta ini belum melandai adalah jumlah kasus hariannya yang masih terus meninggi, Maidop, karena per hari kemarin ini di Jakarta juga ada penambahan kasus harian sebanyak 7.379 kasus, dan secara nasional ini juga ada penambahan kasus 20.468 kasus. Tentu ini harus terus menjadi catatan bersama bagi kita. Nah, kemudian juga penanganan pasien COVID-19 khususnya di Wisma Atlet ini tentu masih terus diupayakan penanganan yang maksimal dengan cara salah satunya adalah memperlengkapi fasilitas kesehatan, diantaranya adalah tentu tempat tidur, di mana kalau kita breakdown begitu beberapa hari terakhir memang penambahan tempat tidur terus dilakukan menyesuaikan lonjakan pasien COVID-19. Kemudian juga tentu memastikan ketersediaan tabung oksigen, di mana tentu saat ini tabung oksigen menjadi kebutuhan primer bagi pasien COVID-19 yang bergejala berat. Nah, kemudian juga untuk memaksimalkan penanganan tentu tenaga kesehatan juga harus sesuai begitu jumlahnya, Maidop. Dan kemarin sudah dijawab oleh Panglima TNI dengan mengerahkan 176 prajurit dari Sekolah Perwira Prajurit Karir khusus tenaga kesehatan, dan memang sudah diperbantukan atau sudah ditugaskan baik di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta maupun di Rusun Nagrak. Maidop. Kalau untuk pasokan oksigen sendiri seperti apa antisipasinya nanti di sana? Ya, kalau sampai dengan saat ini antisipasinya adalah pihak Wisma Atlet masih terus berkoordinasi kepada pihak pemasok maupun kepada BNPB, pihak yang sudah memberi arahan untuk memprioritaskan pasokan tabung oksigen di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta Utara. Nah,
bagaimana teknisnya dan bagaimana ketersediaan tabung oksigennya ini sudah kami tanyakan kepada pihak Wisma Atlet. Tapi sampai dengan saat ini memang belum ada konfirmasi, Maidop. Tapi yang jelas permasalahan tabung oksigen ini memang beberapa waktu terakhir juga sudah dikeluhkan oleh sejumlah praktisi kesehatan di berbagai daerah, di mana mereka menyampaikan bahwa ketersediaan tabung oksigen ini memang sudah cukup menipis, dan hal ini juga disampaikan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, di mana sepekan terakhir ke belakang memang kebutuhan tabung oksigen di Indonesia ini akan meningkat 4 kali lipat imbas dari lonjakan kasus COVID-19. Nah, untuk di DKI Jakarta sendiri, beberapa waktu yang lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan atau mengklaim lebih tepatnya bahwa ketersediaan tabung oksigen di Rumah Sakit DKI Jakarta ini masih tercukupi, walaupun memang ada kendala terkait dengan distribusi. Nah, hal inilah yang kemudian diantisipasi oleh Gubernur DKI Jakarta dengan mengerahkan sejumlah SDM maupun akomodasi dan transportasi untuk kebutuhan distribusi tabung oksigen ke sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta. Jadi kita harapkan memang kebutuhan tabung oksigen di seluruh rumah sakit DKI Jakarta ini bisa terpenuhi, karena kita tahu kasus COVID-19 di Indonesia atau di Jakarta khususnya masih terus meninggi. Maidop. Melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga.